Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kami semua telah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Selamat menyaksikan. Baik, kita kali ini sudah sampai di museum pertama, yaitu Kebangkitan Nasional. Saya tunjuk aja. Nasional berada pada sebuah komplek bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Gedung nan megah menempati areal yang cukup luas, pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 8 sangat lahir. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, untuk mendidik beberapa anak bumi putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacar. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacar. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevrede, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Tahun 1899, atas usul Dr. H.F. Roll, dibangun gedung baru. Pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari Delhi, yaitu W. Jansen, Jan Jentjes, dan H.C. van den Honert. Ada nggak tadi? Pada 1 Maret 1902, gedung baru tersebut mulai resmi digunakan untuk Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Munculnya Stovia menandai berakhirnya Sekolah Dokter Jawa. Tanggal 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School voor Officieren van Gezondheid di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inlands Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman, terdapat 3 bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam atau gimnastik, dan ruang rekreasi. Ini sekolah, keren.
Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak Bumiputra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini rumah sakit gua juga. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Ya Allah. Keren juga rumah sakit itu. Panci Presto. Mulai bulan Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926, gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan kedokteran. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Oke guys, ini jadi asramanya nih. Nih, ini tempat para tidur. Kalau bahasa kita kayak pesantren. Jadi ini orang zaman dulunya kayak ada belangkon Jawa atau orang-orangan Jawa. Jadi ini tuh. Ini tempat tidur Stovia guys. Nah, ini lemarinya. Ya kayak kalau di kita ini kayak bahasanya kayak pesantren asrama itu. Mes lah mes. Oke, udah ya guys, segitu dulu. Ini ruang asrama ya guys. Ini ruang asramanya Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School of Pleading for. Nggak tahu lah pokoknya Stovia itu atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputra yang tadi ada videonya ya. Sebelumnya nanti kita ini. Pelajar Stovia harus tinggal di asrama dengan yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab tentunya. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil spots, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya, apakah ada yang ditinggal atau tidaknya, apakah ada yang meninggalkan atau tidak. Oke, segitu aja. Oke guys, jadi ini ruang Budi Utomo ya. Bisa dilihat kayak ada pengawasnya atau ada apa ya bahasa kita ini. Pokoknya itulah guys. Nih orang-orangannya, gambarannya lah. Nah ini dia guys. Oke. Ini ada lulusan pentingnya guys. Salah satunya ini. Jadi yang pertama ini namanya Profesor Dr. Jonas Andreas. Itu Mene. Jadi Profesor Dr. ini merupakan seorang ahli jiwa Indonesia. Lahir di Ambon, Maluku 1903 dan lulusnya 19 Agustus 1911. Selanjutnya ia akan melanjutkan studi ke Belanda dan meraih gelar doktoral medis pada tahun 1925. Jadi ini bisa dilihat ya guys orangnya. Ini dia. Nah, salah duanya ini selanjutnya ada kelas komunitas perempuan Indonesia yang namanya itu Mari Thomas, lahir di Kopang Malu, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1986. Jadi ini orangnya nih sangat cantik ya guys. Jadi meja dan kursi ini merupakan. Yes, hari ini kita sudah selesai di museum pertama kita itu Kebangkitan Nasional. Yang kedua kita akan kemana?
Museum Proklamasi, dan yang ketiga akan ke museum apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi saya terus ya. Oke, kali ini kita sampai ke museum kedua guys, yaitu Museum Proklamasi. Jadi kita akan masuk. Oke. Isi-isinya ya guys. Ada prolog, ada kami ingin merdeka, ada kami sudah merdeka, dan lain-lain. Jadi seperti namanya ya guys, Museum Proklamasi ini kayak yang mendirikan kalau nggak salah itu Pak Soekarno tentunya, karena dia yang membuat proklamasi yang masih. Jadi ini insinyur kita ya guys ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta nih. Anjay. Jadi ini apa ya guys? Tuh, dia itu lagi mencatat naskah proklamasi. Nah, ini namanya apa namanya, karyanya dia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai gitu-gitulah guys, dan kekuasaan dan lain-lain. Oke, kali ini kita udah sampai di museum terakhir kita guys, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Jadi ini isinya, bentar belum masuk ya guys. Pantau aja terus Museum Sumpah Pemuda. Jadi ini ada anak-anak yang ngerjain tugas. Oke, kali ini sudah ya guys ya, sudah selesai 3 museum dari 1 hari.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaki naik motor jelas. Sebelah kanan, sebelah kanan.